ada dinas PU, kemudian ada Kesbampol, kemudian ada Halo Kak Kasadi. Halo Faiz, apa kabar hari ini? Baik sekali Kak. Tapi ngomong-ngomong ini Kak, bagaimana kabarnya Sulsel hari ini? Ya, kembali kalau kita Sulsel tentu banyak peristiwa dan menarik seharian penuh yang terjadi. Mungkin yang paling menarik di Sulsel ada seorang kurir sabu yang ditangkap di Kabupaten Pindrang. Nah, dia ditangkap oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan. Di dalam penangkapan tersebut, kurir ini berinisial JM, berusia 42 tahun, warga Kabupaten Pindrang. Dia ditangkap sebenarnya di akhir November lalu, tepatnya pada tanggal 30, namun baru dirilis kasusnya pada Rabu kemarin. Nah, dari hasil pengungkapan kasus tersebut bahwa ditemukan 1 kg sabu yang dibawa oleh JM. Sabu itu dijemput dari Pertamina, dekat Pertamina di kota Parepare, yang tak jauh juga dari terminal Parepare, kemudian disimpan di bagasi motor, kemudian dibawa ke Kabupaten Pindrang. Namun sebelum mencapai lokasi yang diinginkan ataupun pihak yang menerima sabu ini, polisi lebih dulu menangkap pelaku, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan sabu 1 kg di bagasi motor. Nah, dari pengakuan JM sendiri bahwa sabu ini dia mendapat perintah untuk membawa sabu ini dari bos inisial B. Nah, ini bos B ini diketahui berkeluarga negaraan Filipina namun berdomisili di Malaysia. Dan nilai sabu yang barang bukti sabu ini senilai 1,5 miliar. Ini tentu nilai yang besar. Nah, jika dijual per gramnya itu mungkin sekitar 1,5 juta. Bayangkan itu betapa mungkin ketika berhasil beredar 1 kg sabu ini akan berdampak kepada banyak warga maupun generasi muda. Dan saat ini polisi BNN Provinsi Sulawesi Selatan terus melakukan penyelidikan untuk membongkar sosok B ini, bos yang memerintahkan, kemudian sosok yang akan menerima sabu ini di Pindrang. Nah, untuk pelaku sendiri ini terancam hukuman mati jika berdasarkan Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika. Nah, jadi bagi yang ingin menjadi kurir ataupun pengguna sabu ataupun pengedar, jangan mencoba-coba karena hukumannya sangat berat untuk bagi para pemakai, pengguna, dan utamanya bandar sabu begitu. Nah, selanjutnya ada berita dari Kabupaten Luwu. Di sana kita tahu bahwa sekarang ini sudah memasuki tahun akhir dan realisasi APBD tentunya bisa dikatakan sudah seharusnya habis menjelang akhir tahun. Namun kenyataannya di Kabupaten Luwu masih ada 4 OPD yang realisasi anggarannya masih minim. Ada dinas PU, kemudian ada Kesbampol, kemudian ada ada dinas PU, kemudian ada Kesbampol, ada dinas perhubungan, serta dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana. 4 OPD ini
masih realisasinya sangat kurang. Namun jika berkaca secara keseluruhan, jumlah realisasi APBD di tahun 2023 untuk pemerintah Kabupaten Luwu sudah mencapai 71,3% atau sekitar 1,1 triliun. Nah, kemudian dari anggaran yang bisa dikatakan masih minim di 4 OPD ini membuat DPRD menaruh perhatian lebih. Mereka diminta untuk segera merealisasikan anggaran yang ada, apalagi sudah menjelang akhir tahun, di sisa 3 minggu lah untuk penutupan 2023. Nah, selanjutnya juga ada pembangunan. Kabar baik ini utamanya bagi warga Kabupaten Bone, Sinjai, Sopeng maupun Maros, karena di daerah Tompok Ladang akan dibuat flyover. Nah, flyover ini telah dimulai pengerjaannya sejak Juli dan ditargetkan rampung pada September 2024. Nantinya ini flyover akan mengurai kemacetan di Tompok Ladang. Nah, ini bisa kita tahu Tribuners bahwa salah satu yang menjadi terjadinya kemacetan di jalan poros Bone Maros Makassar ini salah satunya adalah di daerah Tompok Ladang, karena jalanannya yang berliku kemudian sempit. Nah, ketika ada kendaraan truk ataupun mobil yang mogok, bisa mengakibatkan kemacetan panjang, dan diharapkan dengan dibangunnya flyover ini atau jalan layang ini di daerah Tompok Ladang bisa mengatasi hal tersebut. Begitu, Pak. Iya. Makasih, Kak.